Tuan-tuan, sungguh besar nama kongres ini, Kongres Nasional. Nama ini, perkataan nasional, tidaklah sekali-kali menunjukkan keangkuhan kaum SI. Sang pejuang tak ternama di mata dunia, jejak langkahnya tak mati dalam lautan fitnah. Anugerah ilahi bagi Sahabat, kali ini redaksi akan mengulas sekilas sejarah perjuangan di Indonesia. Pembahasan ini kita tayangkan di Sinar Pagi News Channel sebagai rubrik edukasi. Membahas tentang sejarah perjuangan di Indonesia, redaksi anggap adalah sebuah penerangan bagi bangsa itu sendiri. Pasalnya, mengetahui sejarah adalah bagian dari mengikut sertakan membangun bangsa ini. Tidak secara detail yang akan redaksi ulas mengenai sejarah perjuangan ini, namun sejarah yang akan redaksi bahas saat ini adalah sekilas sejarah Syarikat Dagang Islam atau disingkat SDI. Membahas tentang sejarah, tentu kita akan flashback ke masa kolonial Belanda saat menjadi pemerintah di Indonesia, atau lebih akrab disebut masa penjajahan Belanda di Indonesia. Namun, di masa keberadaan atau lahirnya SDI, penguasaan Belanda berada pada masa-masa menuju akhir kependudukannya di Indonesia. Kurang lebih 50 tahun menuju pihak kompeni tersebut terusir. Artinya, dengan lahirnya SDI inilah adalah bagian dari embrio perjuangan bangsa Indonesia sehingga terusirnya kolonial Belanda. Maka para sejarawan mengatakan di masa itulah merupakan era pertumbuhan perjuangan umat Islam di Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Oke, kita masuk ke pembahasan. Pada bulan Oktober tahun 1905, sebagian sejarawan mengatakan tepatnya pada hari Senin, tanggal 16, Syarikat Dagang Islam atau disingkat SDI lahir di Tanah Solo. SDI didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi yang dibantu oleh Kiai Haji Asmo Dimejo, Kertotoruno, dan Kiai Haji Abdul Rojak. Melihat situasi dan kondisi saat itu, tujuan utama motif didirikannya SDI adalah untuk memerangi diskriminasi yang tajam dan sengaja yang dilakukan oleh para bangsawan terhadap rakyat miskin dan kaum duafa. Bagian kalangan bangsawan yang mendominasi itu adalah para pengusaha Cina karena mereka memonopoli ekonomi Indonesia dan merasa berkuasa dalam urusan penghidupan. Mereka merasa berhak bersikap angkuh dan superioritas meski di bawah naungan penguasaan kolonial Belanda. Beberapa tahun pergerakan SDI cukup membawa pengaruh bagi bangsa dalam membantu pembangunan ekonomi kerakyatan. Namun dari tahun 1905-an hingga tahun 1900-an, pergerakan SDI nampak terasa masih sangat kaku karena SDI simpatinya kepada bangsa masih berfokus pada perdagangan, terutama perdagangan batik. Keadaan itu sangat disadari oleh Kiai Haji Samanhudi. Perlu adanya sebuah pembaharuan agar bisa memberikan pengaruh kepada bangsa dan seluruh aspek. Maka beliau mengadakan konsolidasi dengan para pemuka masyarakat, tokoh dan ulama-ulama. Kemudian akhirnya beliau bertemu dengan seorang tokoh karismatik, yaitu Haji Umar Said atau disingkat Hos Cokro Aminoto di Surabaya. Menurut sebagian sejarawan, sosok Kiai Haji Samanhudi itu banyak menyerap pola pikir ulama besar yang bernama Muhammad Abduh, seorang pemikir Islam ahli di bidang tauhid. Sedangkan Hos Cokro Aminoto banyak menyerap pemahaman Jamaluddin Al-Afghani, seorang bangsa Afgan yang sukses memulihkan ketatanegaraan dari penguasa sebelumnya yang telah menjadikan negara sekuler. Bahkan tokoh Afgan itu menurut sejarah mampu mengembalikan pemerintahan Timur Tengah dari ambang pintu kehancuran.
lantaran paham sekuler yang mengkoyak-koyakkan tatanan pemerintahan Islam saat itu. Jamaluddin al-Afghani adalah pelopor yang telah menggagalkan program musuh-musuh Islam di Timur Tengah, mengembalikan Timur Tengah kepada persatuan dan keislamannya. Jamaluddin al-Afghani yang diketahui pencetus pan-Islamisme telah memberikan wawasan bagi bangsa Islam termasuk Hos Cokro Aminoto. Saat bertemu, Kiai Haji Samanhudi dan Hos Cokro Aminoto membicarakan kemungkinan perkembangan SDI yang lebih pesat dalam memperjuangkan bangsa dan umat Islam ke depan. Pertemuan kedua tokoh itu sekitar bulan Mei tahun 1912. Setelah banyak bertemu dan berdiskusi, sebulan setelah itu, menurut para sejarawan, tepatnya tanggal 11 Juni 1912, Hos Cokro Aminoto bergabung dengan SDI bersama Hasan Ali Surati, yaitu seorang keturunan India yang kaya raya, yang kemudian Hasan Ali tersebut memegang keuangan surat kabar Syarikat Islam utusan Hindia. Saat itu kepercayaan Kiai Haji Samanhudi mulai penuh kepada sosok Hos Cokro Aminoto. Kemudian mereka mengadakan pembahasan perubahan yang diawali dari perubahan nama, sehingga Syarikat Dagang Islam berubah nama menjadi Syarikat Islam atau disingkat SI. Walau hanya menghilangkan satu kata, namun hasilnya sangat memberikan pengaruh besar. Terlebih Kiai Haji Samanhudi pada saat itu memerintahkan Hos Cokro Aminoto untuk menyempurnakan anggaran dasar yang baru. Anggaran dasar SI disahkan di depan notaris pada tanggal 10 September tahun 1912 dan tersusunlah anggaran dasar SI yang pertama yang dibantu dirumuskan oleh Raden Mas Tirto Sudiro pada tanggal 11 November 1912 yang merupakan pimpinan SI cabang Bogor. Syarikat Islam telah meletakkan dasar perjuangan atas 3 prinsip dasar pada waktu itu, yaitu 1. Asas agama Islam sebagai dasar perjuangan organisasi. 2. Asas kerakyatan sebagai dasar himpunan organisasi. Dan 3. Asas sosial ekonomi sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang umumnya berada dalam taraf kemiskinan dan kemelaratan, atau yang dikenal pada saat nanti dengan 3 ajas itu adalah disebut dengan asas trilogi. Sahabat, jika rubrik sejarah di channel ini bermanfaat, isi kolom komentar bagaimana pendapat Anda. Jika bermanfaat, redaksi akan lanjutkan pada sejarah perjuangan umat Islam pasca perubahan SDI menjadi SI. Bagaimana sejarahnya, seperti apa corak perjuangannya, jika diperlukan kita lanjutkan nanti. Wassalam.